Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa teman-teman mahasiswa. Hari ini semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan bahas materi lanjutan dari kemarin. Kemarin kita sudah membahas tentang pemindahan risiko, di mana ketika kita bicara tentang pemindahan risiko, di sana adalah bagian dari pembelanjaan, di mana pembelanjaan asuransi itu adalah salah satu bagian dari pemindahan risiko. Nah, di sini hari ini kita akan bahas tentang apa itu premi asuransi, karena kemarin kita sudah membahas pembelanjaan risiko, kita pindahkan salah satunya ke asuransi. Kemarin kita sudah bicara tentang bahwa perusahaan bisa mengalihkan kerugiannya yang akan ditanggung dengan mengikuti program asuransi. Nah, sekarang sebenarnya apa sih yang ada di asuransi itu? Nah, ketika kita bicara asuransi, yang harus kita ketahui pertama kali adalah tentang premi asuransi. Jadi, ketika kita bicara asuransi, pasti di sana lekat dengan apa yang namanya premi asuransi, kemudian ada nasabah, di mana dua itu adalah satu kesatuan. Premi adalah bagian di mana di sana kesepakatan antara nasabah dengan perusahaan asuransi, di mana di sana premi itu menunjukkan pembayaran, bukti pembayaran dari tertanggung kepada penanggung. Tertanggungnya adalah nasabah, penanggungnya adalah perusahaan asuransi. Nah, bukti pembayaran itu biasanya mengikuti dari produk yang akan diikuti oleh nasabah ketika mengasuransikan. Kita harus mengetahui bahwa asuransi itu ada dua jenis besar, dua kelompok besar. Kelompok yang pertama adalah asuransi untuk personality, yang kedua adalah asuransi untuk corporate, di mana asuransi untuk personality berkaitan dengan asuransi yang diberikan kepada per jiwa, per orang. Jadi orang per orang itu bisa juga dialihkan sebagian kerugiannya ke perusahaan asuransi. Apa biasanya produk yang dialihkan ke perusahaan asuransi untuk perorangan? Di antaranya di sana adalah jiwa. Jiwa itu di antaranya adalah kesehatan. Nah, kesehatan ini biasanya ada dua, kesehatan yang meliputi rawat inap, kemudian rawat jalan, dan kesehatan yang satunya di sana adalah berkaitan nanti ketika terjadi kecelakaan. Mengapa di sana ada rawat inap dan rawat jalan? Karena nasabah di sana berharap ketika suatu saat sakit, bukan berharap sakit ya di sini ya asumsinya ya, tetapi adalah bersiaga, bersiap-siap ketika suatu saat sakit, tabungan yang dimilikinya adalah tabungan yang diinvestkan di asuransi, sehingga ketika sakit berobat tidak perlu membayar uang tunai, tetapi cukup dengan menunjukkan premi tadi. Nah, premi ini nanti akan tercover dalam perjanjian di awal yang namanya polis asuransi. Nah, di dalam polis asuransi itu akan berisi uraian apa? Keterangan. Misalnya nama si X, umur, alamat, pekerjaan, kemudian di sana disebutkan akan mengikuti asuransi apa. Misalnya yang diikuti adalah asuransi kesehatan tadi. Nah, kesehatan itu kesehatan yang mana? Oh, ternyata kesehatannya adalah rawat inap dan rawat jalan. Nah, ketika suatu saat kita atau si X tadi akan periksa ke dokter, dia bisa menunjukkan salah satu yang dikatakan di sana kartu anggota asuransi. Jadi setelah ada perjanjian dengan perusahaan asuransi dengan nasabah, nanti muncul yang namanya di sana yang pertama polis, yang kedua premi, yang ketiga di sana adalah kartu anggota asuransi. Nah, sehingga nasabah ketika periksa ke dokter sesuai dengan coveran atau asuransi yang diikuti tadi, tinggal menunjukkan kartunya. Nah, di sana nanti akan sudah di-cover sejumlah biaya. Tetapi di sana juga ada batasannya, bukan kemudian semua penyakit di-cover oleh perusahaan asuransi dan semua biaya itu ditanggung oleh perusahaan asuransi. Di sana ada batasannya. Batasannya sudah dijelaskan di polis.
Misalnya, yang ditanggung setiap kali rawat jalan nilai nominalnya adalah sekian rupiah. Ketika rawat inap yang ditanggung nanti sekian hari dengan kategori kelasnya kelas 1, kelas 2, kelas 3 dengan fasilitas itemnya A sampai dengan Z misalnya. Nah, di sana sudah ada perjanjian di depan sehingga tidak bisa ketika suatu saat nasabah ikut asuransi, ketika suatu saat dirawat inap kelasnya kelas 3 tapi ketika rawat inap minta kelas 1 tapi meminta perusahaan asuransi yang mengcover sepenuhnya. Itu tidak bisa. Sehingga di sana artinya apa? Bahwa premi itu akan dibayarkan mengikuti kesepakatan di depan ketika suatu saat dimanfaatkan, nilai manfaatnya itu di tingkat berapa. Ketika ingin kita mendapatkan fasilitas yang lebih baik dan semakin baik, otomatis nominal premi yang dibayarkan juga semakin mahal. Bukan kemudian antara kelas 3 dengan VIP atau kelas 1 di sana biaya preminya sama, jelas berbeda. Nah, disitulah sehingga kenapa premi asuransi itu menentukan ketika seorang nasabah mengikuti asuransi kesehatan jiwa dan perseorangan, mengikuti besarnya premi yang dibayarkan. Apakah hanya asuransi kesehatan saja? Tidak. Jenis asuransi yang lainnya di sana adalah asuransi hari tua atau investasi hari tua. Itu biasanya akan dibayarkan oleh pemegang polis atau oleh nasabah dengan rentang waktu sekian tahun dan akan dicairkan nanti ketika nasabah tersebut sudah memasuki masa pensiun. Preminya bisa dibayarkan tiap bulan, tiap 3 bulan, tiap 6 bulan, tiap tahun. Tetapi ada perjanjian sejak dari awal mengikuti umur X sampai dengan nanti pensiun. Nah, ketika seseorang sudah merencanakan pensiunnya di usia berapa, misalnya saya akan pensiun usia 60 tahun. Nah, berarti nanti ketika ikut asuransi umur 25 tahun pertama kali, berarti dia akan ikut asuransi itu kurang lebih sebanyak di sana 35 tahun. Dengan asumsi bayarnya tiap tahun, ya sudah berarti 35 kali, sekali bayar misalnya di angka 1 juta, 5 juta, 10 juta, atau berapa nominal yang akan dibayarkan. Nah, nominal itu yang akan diterima nanti totalnya di belakang ketika si nasabah sudah memasuki usia pensiun. Kemudian asuransi personality yang lainnya selain kesehatan, hari tua, apalagi di sana ada asuransi pendidikan. Asuransi pendidikan itu bukan untuk si nasabah, tetapi di atas namakan nasabah, tetapi untuk asuransi pendidikan bagi anaknya biasanya. Jadi misalnya ada seorang ibu rumah tangga atau seorang ibu berkarier atau seorang bapak punya anaknya akan lahir nanti misalnya di tanggal 1 Desember. Nah, sudah ada perjanjian dengan perusahaan asuransi, mohon nanti ketika anak saya lahir perkiraan hari kelahirannya tanggal 1 Desember nanti tolong langsung dicatat ikutkan asuransi pendidikan. Nah, nanti di sana ada klausul asuransi tersebut akan cair, klaimnya akan cair ketika si anak sudah memasuki usia sekolah, bisa sejak PAUD, bisa sejak TK atau sejak sekolah dasar. Dan nanti biasanya akan dibayarkan hingga si anak itu biasanya yang diikuti oleh para nasabah asuransi itu hingga perguruan tinggi biasanya. Tapi ada juga di sana hingga jenjang S2, ada juga yang hingga SMA, ada yang hingga SMP saja, boleh-boleh saja. Karena di sana tergantung perencanaan finansial dari si tertanggung, terutama si orang tua. Nah, di sini nanti ketika suatu saat premi tersebut sudah dibayarkan, ternyata qadarullah, takdir Allah berkata lain, bahwa si orang tua entah si ibu atau si bapak yang mencatatkan dirinya sebagai peserta atau nasabah asuransi meninggal, bagaimana? Apakah tetap cair? Tetap cair. Bahkan di sana nanti si ahli waris atau si anak yang diikut sertakan sebagai peserta asuransi tadi mendapatkan waris sebagai ahli waris. Jadi selain mendapatkan biaya pendidikan, nanti di sana juga akan mendapatkan santunan kematian karena orang tuanya entah ibunya atau bapaknya meninggal.
Itu adalah beberapa contoh untuk asuransi personality. Sementara asuransi perusahaan atau corporate meliputi apa saja? Di sana juga bisa meliputi asuransi kebakaran. Perusahaan biasanya berhadapan dengan risiko kebakaran, sehingga perusahaan bisa mengasuransikan bangunannya. Apalagi kalau di sana usahanya sangat berkaitan erat dengan risiko terbakar, misalnya bahan-bahan kimia, chemical. Atau mungkin di sana berkaitan dengan barang-barang yang sangat rentan dengan api. Apapun itu, entah kertas, entah konveksi, entah produk-produk lain, plastik, itu sangat rentan sekali dengan plastik. Nah, sehingga pabriknya itu akan sangat tepat jika diikutkan dengan produk asuransi kebakaran, sehingga suatu saat ketika terjadi resiko kebakaran, perusahaan asuransi yang akan mengganti kerugian akibat terjadinya kebakaran tersebut. Dan itu pun juga tidak akan dibayarkan sepenuhnya, semuanya tergantung di sana perjanjian di depan, apakah yang akan dibayarkan oleh perusahaan asuransi jika nanti suatu saat perusahaan mengalami risiko kebakaran. Biasanya akan dihitung dari total kerugian tersebut yang masuk klausul daripada yang bisa diganti oleh perusahaan asuransi apa saja. Selain itu, perusahaan juga bisa mengcoverkan risiko ketika terjadi perampokan, ketika terjadi perusakan, ketika terjadi di sana korupsi. Ada perusahaan-perusahaan yang mau mengcover itu, tetapi besarnya nominal tentunya di sana lebih besar daripada nilai yang harus ditanggungkan. Kemudian ketika kita bicara asuransi, apakah di sana kendaraan itu termasuk asuransi personality ataukah termasuk asuransi corporate? Tergantung siapa yang mendaftarkan. Ketika yang mendaftarkan di sana perusahaan, itu berarti termasuk asuransi corporate. Artinya apa? Kendaraan-kendaraan yang ada di perusahaan semua diasuransikan. Suatu saat ketika kendaraan tersebut mengalami kecelakaan, berarti kendaraan tersebut akan di-cover oleh perusahaan asuransi. Sama juga ketika personality, dia memiliki sepeda motor, dia memiliki mobil, kemudian diasuransikan ke asuransi kecelakaan. Bisa juga ketika suatu saat terjadi kecelakaan sehingga langsung yang mengcover adalah perusahaan asuransi, di mana semua yang sudah saya jelaskan tadi itu terjadi karena faktor ketidaksengajaan. Tidak boleh mengklaim asuransi tapi karena sengaja menabrakkan diri, karena sengaja dibakar, karena sengaja kita mengaku-ngaku sakit padahal tidak sakit dan lain sebagainya, yang semua klausulnya disengaja, itu tidak bisa. Asuransi garis bawahnya adalah akan membayarkan berapapun biaya nanti yang harus dibayarkan oleh perusahaan asuransi dengan catatan klaim tersebut karena faktor ketidaksengajaan. Nah, sekarang kita juga harus tahu berarti apa sih sebenarnya fungsi daripada premi asuransi. Fungsi daripada premi asuransi itu di sana adalah mengembalikan, karena premi itu adalah bukti bayar, di mana bukti bayar itu dilengkapi dengan polis, berarti di sana nanti akan menunjukkan ketika suatu saat terjadi kerugian, nasabah bisa membaca apa yang akan diterima di mana, di polis dan di premi itu. Nah, sehingga fungsi premi itu adalah mengembalikan kemungkinan kerugian tertanggung yang diberikan oleh si penanggung. Kemudian selain itu juga bisa menghindarkan tertanggung dari kebangkrutan. Mengapa? Tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa suatu saat perusahaan kemungkinan akan mengalami satu musibah, misalnya kebakaran. Nah, ketika sudah mengikutkan asuransi, berarti asuransi itu nanti yang akan menggantikan, walaupun nanti tidak diganti 100%. Artinya apa? Perusahaan masih ada harapan dan tidak mengalami kebangkrutan di sana 100%. Nah, itu asuransi secara menyeluruh. Nah, kemudian yang harus kita ketahui, apakah ada perusahaan asuransi yang mengcover perusahaan asuransi? Ada. Jadi perusahaan asuransi itu juga mengasuransikan lagi ke siapa? Ke perusahaan penanggung asuransi. Sehingga nanti di sana seperti MLM, saling menanggung.
paling atas, kemudian nanti di bawahnya ada perusahaan-perusahaan asuransi. Perusahaan-perusahaan asuransi akan menanggung perusahaan-perusahaan dan personality, sehingga kerugian-kerugian itu tidak sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan asuransi, tetapi di sana juga ada induknya. Nah, asuransi-asuransi tersebut tentu ada yang mewadai. Siapa yang mewadai di sana? Yang mewadai di sana adalah asosiasi asuransi, kalau di Indonesia, kalau di seluruh dunia ya asosiasi asuransi internasional. Nah, semua asuransi di sana itu mempunyai fungsi real, yaitu mengembalikan kebangkrutan atau mengembalikan kerugian yang mungkin akan diterima oleh tertanggung. Dan di sana fungsi asuransi itu adalah mengkolek atau mengumpulkan semua dana-dana yang dihimpun dari para nasabah. Nah, itu tentang premi nanti bisa kita diskusikan di kelas Google Classroom kita. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.